berupaya mengungkap kembali misteri hilangnya Kenzi. Seorang anak yang dilaporkan menghilang 3 tahun silam memasuki babak baru. Kasus yang sempat redup ini kembali mencuat setelah Polres Bungo melakukan langkah-langkah intensif untuk menelusuri setiap detail yang pernah terlewat. Di tengah kerumitan jejak waktu yang telah berlalu, Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengambil keputusan signifikan, turun langsung ke lapangan dan memimpin proses pencarian. Tidak hanya mengandalkan tim khusus dan investigasi rutin, Kapolres memilih metode jemput bola, mendatangi rumah para saksi satu persatu. Pendekatan ini bertujuan membuka kembali memori yang terkubur oleh waktu dan memastikan setiap saksi berada dalam kondisi paling nyaman untuk mengingat kembali rangkaian peristiwa. Langkah ini terbukti efektif. 2 saksi tambahan berhasil memperkuat informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan, menciptakan benang merah yang mulai membentuk gambaran baru tentang hari hilangnya Kenzi. Lihat ini kan dari handphone memang diambilnya waktu dilihatnya. Ya. Dan Ya, berarti memang di handphone. dicek kemarin lewat HP, Handphone. langsung disimpan kayak gitu. Oh gitu. Jadi satu. Sentralnya kayak apa? Sentralnya CCTV itu. Apakah CCTV itu berdiri sendiri-sendiri? Ada monitornya atau ada handphone Ada atau gimana? monitornya. Kalau lewat handphone sekarang wifi-nya harus lewat HP dibawa suami sekarang. Oh, tapi ada misalnya kita bisa lihat dari monitor di sini. Ada kayak ampli. Pakai wifi. Yang CCTV apa yang sana? Dua-dua itu. Berarti ini langsung ke ini ya, ke handphone ya? Bisa kemarin. Enggak ada. Ya. Ini kan ada kabelan. Kabelan itu kan colok ke listrik. Ya. Nah, di dalam itu ada kayak Di sisi lain, analisis rekaman CCTV kembali dilakukan, mulai memiliki keterkaitan dengan kesaksian tambahan yang diperoleh. Dari rangkaian temuan ini, terbentuk sebuah dugaan kuat bahwa Kenzi dibawa oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Scoopy berwarna krem. Perempuan tersebut dideskripsikan menggunakan pakaian tidur, sebuah detail yang semula dianggap biasa dan tidak mencurigakan oleh warga sekitar pada hari itu. Kita ubi kita. Pakai baju biasa lah, baju harian, stylean. Tapi pakai masker tuh, Cik? Iya, masker. Tapi zaman itu masih umum nggak orang kalau pakai masker yang biasa ya? Iya, masker. Karena masih suasana COVID Ah, ini ya. iya. Itu Ada yang pakai masker. Cuma Cowboy dia lah ya. pakai masker. COVID nggak peduli lah, pokoknya COVID terserah lah ya. Nggak, maksudnya kalau orang di saat tanggal 1 2022 orang pakai masker itu kelihatan aneh apa sudah biasa saat itu? Waktu itu Kan itu sudah selesai COVID. Udah, nggak ada lagi dah Iya. yang Berarti pakai kan nggak wajar masker. kan? Nggak wajar kan? Nggak ada lagi. Kan yang lainnya sudah lepas masker, nah, si orang yang ini kok masih pakai masker gitu kan? Berarti kan sengaja menyembunyikan wajah kan? Nah itu tapi dulu tuh orang tuh tak percaya kata yang dibilang anak awak tuh tak percaya. Orang bilang katanya dibawa binun. Nah, berarti binun yang awak lihat, awak tengok tuh kata anak awak. Jadi anak awak tuh lah masuk marah kan. ya. Ya tuh. tahun yang lalu toh, Iya. 1 September 2022. Iya. Dan saya perlu apa? Saya perlu apa? Memang harus detail. Iya. Nah, jadi aksesnya tadi jalan keluar itu satu. Nah, ini. Ini pun juga Jangan di situ. ke sana kan. Iya.
baru keluar itu jalan yang besar. Kalau dari sana kan dari Bungo. Kalau ke sana ke Kuamang. Arahnya terus Rangwe itu masuknya kemarin. Ya, kami kan lagi kayak ini dibangun, tuh Cucung Datuk hilang. Ya. Itu kan kakak saya kan, itu kakak saya yang paling tua. Nah, Cucung itu saya kan pergi itu, macam lari itu. Ya katanya kami ketemu dengan orang, no? Tapi orangnya tidak tahu orang itu pakai ini. Itu bukan yang pakai masker. Jelas wanita. Ya, wanita. Itu berdasarkan keterangan si Bu Neneng. Nah, iya neneng Pak. Nah, saya nanti mau bertamu ke warung, ya kan? Di saat si Kenzi diajak kakeknya, ada warung, di situ ada CCTV. Jadi kalau nggak salah tuh warung yang di mana? Warung yang punya CCTV sini Pak. Oh di situ. Ya. Yang dua ada Videonya ini sempat ngerekam, tapi ngerekamnya hanya sebatas Kenzi lagi di motor turun isi bensin atau apalah gitulah. Intinya naik lagi. Nah saya nanti perlu ketemu dengan apa? Yang warung itu Pak. Mau melihat mereknya CCTV, kemudian CCTV itu yang penampilangnya Pak. Waktu itu kan yang di perusahaan penampilangnya Pak. Itu yang punya siapa namanya itu? Arda. Haji Arda. dia punya CCTV. Ya itulah yang waktu itu. Dari penyisiran dan rekonstruksi informasi, muncul dugaan bahwa penculikan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Ada indikasi keterlibatan beberapa pihak dengan peran masing-masing, mulai dari eksekutor hingga pihak yang mungkin menunggu di lokasi berbeda. Pola ini memperlihatkan kemiripan dengan kasus penculikan anak di Makassar yang melibatkan skema adopsi ilegal dan potensi permintaan imbalan. Meski penyidik belum menarik kesimpulan final, arah penyelidikan mengarah pada motif serupa. Salah satu saksi kunci yang memberi kontribusi besar adalah seorang warga yang kebetulan melintasi warung milik keluarga korban pada saat kejadian. Ia melihat Kenzi berada di atas motor Scoopy krem, dibonceng oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan, peristiwa itu dianggap sebagai hal biasa. Namun selang beberapa waktu, kabar mengejutkan tentang hilangnya Kenzi menyebar cepat di lingkungan warga. Dengan menggabungkan keterangan saksi, data analisis, dan rekonstruksi kejadian, tim khusus kini melaporkan perkembangan signifikan. Informasi yang sebelumnya tersebar dan terpecah kini mulai menyatu, menuntun pada kemungkinan besar bahwa Kenzi masih dapat ditemukan. Strategi pencarian yang menyeluruh, mulai dari penggalian informasi di lapangan hingga membuat proses penelusuran semakin mendekati inti penyebab dan siapa saja pelaku yang terlibat. Selaku Kapolres Bungo di sini melaksanakan kegiatan yaitu turun langsung ke TKP adanya laporan anak hilang atas nama Kenzi, yang pada dasarnya kami melakukan proses, ada beberapa saksi tambahan yang kami mintain keterangan guna menjadikan penambahan bukti petunjuk. Nah, dengan ini kami melakukan jemput bola, bukan kita memanggil saksi untuk ke Polres, namun kita langsung ke lapangan menelusuri jejak dari TKP sampai menyusuri simpang-simpang jalan, dan kemudian juga kita melakukan pendataan baik dari yang mempunyai CCTV yang terpasang ke arah jalan
yang maksudnya adalah untuk mencari bukti petunjuk, walaupun perkara ini 3 tahun yang lalu. Dari situ tim juga sudah melakukan pendataan, menarik data yang bisa di recovery selama kurun waktu 3 tahun yang lalu dengan teknologi yang kami miliki. Kemudian juga kami melakukan sampai dengan sekarang masih berlangsung meriksa keterangan dari saksi. Kebetulan ini hari ada tambahan 2 saksi yang memperkuat ataupun mendukung saksi lainnya. Dengan demikian kami berharap semoga dengan langkah kami yang secara bertahap dari hulu ke hilir maupun sebaliknya bisa membuahkan hasil, yaitu pencapaian target bisa ditemukannya si Kenzi. Operasi pencarian ini masih berlangsung. Setiap petunjuk, sekecil apapun, ditindaklanjuti secara serius. Harapan besar mengiringi setiap langkah penyidik dengan satu tujuan yang sama, menemukan Kenzi dan mengungkap sepenuhnya apa yang terjadi di balik hilangnya bocah tersebut 3 tahun lalu.